Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama dengan Ustazah Susti. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ustazah harap semoga semuanya merasa senang dan bersemangat pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustazah akan membacakan pijakan aturannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan menonton video dari awal hingga tuntas. Yang kedua, pastikan fokus ya, agar anak-anak dapat memahami materinya dengan baik. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ustazah akan pimpin doanya dari sini ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk pekan ini kita sudah memasuki tema 5 yaitu wirausaha dan subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan. Ustazah sudah menyiapkan satu buah lagu tema berjudul Kerja Keras Berbuah Kesuksesan dengan nada OST Tamiya. Kita coba untuk menyanyikannya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo teman, ayo kita kerja keras dengan tidak mudah menyerah, istiqomah untuk meraih cita-cita. Sebuah kesuksesan menanti di saat rasa malas datang dan melanda di diri. Tetaplah semangat dan terus semangat. Ayo membantu orang tua, semangat giat belajar, rendah hati, ramah dan suka menolong, hemat dan juga gemar menabung, bekerja bakti, mandiri saat mengerjakan tugas sekolah. Nah, itu dia lagu temanya. Dan kita akan masuk ke materi tema yaitu kerja keras berbuah kesuksesan. Apa yang dimaksud dengan kerja keras? Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas, belajar atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Sikap kerja keras harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Caranya dengan menjalankan sesuatu secara sungguh-sungguh, istiqomah dan tidak mudah menyerah. Kerja keras harus dilakukan meskipun memulainya dari hal-hal yang kecil dan terbatas. Sikap kerja keras dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, misalnya keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kalau dalam lingkungan keluarga, kerja keras itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, bekerja dengan sungguh-sungguh di rumah untuk membantu orang tua. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang untuk belajar, tidak membuang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Yang ketiga, membelanjakan uang dengan hati-hati dan gemar menabung, berhemat dalam segala hal, misalnya dalam penggunaan listrik dan air. Nah, untuk kerja keras yang dilakukan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, giat dan semangat dalam belajar. Yang kedua, bersikap aktif dalam belajar, misalnya bertanya pada guru tentang materi yang tidak dipahami. Lalu yang ketiga, tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, tidak tergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi diri.
Itu dia beberapa contoh kerja keras yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan masuk ke materi matematika, dan untuk pekan ini kita akan membahas 3 buah bangun ruang, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Kita akan menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang, tabung, kerucut, dan bola. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, agar anak-anak dapat memahami dan mengukur luas permukaan tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, agar anak-anak dapat memahami dan menghitung volume tabung, kerucut, dan bola. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama ciri-ciri. Ciri-cirinya sudah kita pelajari di pekan yang pertama, jadi kita tidak bahas lagi ya. Yang kedua, kita akan bahas tentang jaring-jaring, tabung, kerucut, dan bola. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang luas permukaan dan volume tabung, kerucut, dan bola. Langsung saja, yang pertama bangun ruangnya yaitu tabung. Di sini, Ustazah sudah memberikan contoh jaring-jaring tabung. Jadi di sini jaring-jaring tabung terdiri atas yang pertama adalah tutup yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, selimut berbentuk persegi panjang. Lalu yang ketiga yaitu alas yang berbentuk lingkaran. Tutup dan alas di sini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Sekarang Ustazah akan memberikan rumus untuk menghitung luas permukaan tabung. Sebelumnya kita harus tahu bagian-bagian tabung terlebih dahulu. Lihat di gambar ini, Ustazah sudah memberikan keterangan. Yang pertama di sini ada tutup tabung berbentuk lingkaran. Lalu yang kedua alas tabung di sini berbentuk lingkaran juga. Nah, untuk garis yang putus-putus ini disebut dengan diameter tabung. Lalu untuk garis yang melintang dari atas ke bawah itu disebut dengan tinggi tabung. Nah, untuk alasnya berbentuk lingkaran, tutupnya juga berbentuk lingkaran, sedangkan selimut tabung adalah yang ini. Ya, ini disebut dengan selimut tabung. Lalu ini yang ada di bawah disebut jari-jari tabung. Panjangnya adalah setengah dari diameter tabung. Bagaimana menghitung luas permukaan tabung? Caranya yaitu dengan menggunakan rumus 2 pi R kali R ditambah T. 2 pi R kali R ditambah T, di mana pi-nya besarnya adalah 22/7 atau 3,14. Lalu untuk volume, di sini Ustazah juga sudah memberikan rumusnya. Volume tabung yaitu pi R kuadrat dikalikan T. T di sini adalah tinggi tabung. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Hitunglah volume, luas, dan luas selimut tabung berikut ini. Jadi di sini sudah ada sebuah tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi tabung yaitu 28. Kita tulis diketahui dulu, T-nya 28 cm, R-nya 7 cm, lalu yang ditanyakan volume, luas permukaan, dan luas selimut. Yang luas permukaan tanpa tutup tidak perlu ya. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita akan menghitung volume tabung terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus ini, kita jabarkan volume sama dengan pi kali R kali R kali T. Nah, lihat. Oke, di sini pi-nya menggunakan 22/7 dikalikan 7 cm dikalikan 7 cm, lalu T-nya di sini sudah ada angka 28, kita masukkan saja 28. Sehingga volumenya yaitu 4312 cm kubik.
Untuk menghitung luas permukaan tabung, kita akan menggunakan rumus yang ini. Jadi, L sama dengan 2 kali Pi kali R ditambah T. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. 2 kali 22/7 dikalikan 7 dikalikan 7 ditambah 28. Hasilnya adalah luas permukaannya 1540 cm persegi. Lalu untuk menghitung luas selimut tabung, kita menggunakan rumus 2 kali Pi kali R kali T. Jadi luas selimut itu sebenarnya adalah luas permukaan tabung dikurangi luas alas dan luas tutupnya. Itu namanya luas selimut. Kita hitung di sini 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 28, hasilnya yaitu 1232 cm persegi. Bangun yang kedua yang akan kita bahas yaitu kerucut. Di sini Ustazah sudah memberikan sebuah gambar jaring-jaring kerucut ya anak-anak. Maaf ini salah menulis. Jaring-jaring kerucut. Di sini ada yang berbentuk seperti ini, mirip segitiga tetapi bukan. Lalu ini ada lingkaran juga. Ini alasnya berbentuk lingkaran. Nah, luas permukaan kerucut rumusnya yaitu PR kali R ditambah S. S di sini ini namanya adalah S di sini namanya adalah garis pelukis. Jadi di sini ada T yaitu tinggi kerucut, lalu ada R yaitu jari-jari lingkaran atau jari-jari alas kerucut, dan di sini ada S. S-nya ini nanti kita berikan informasi tentang cara mencari S-nya ya. Sekarang untuk volumenya, volume kerucut sudah Ustazah berikan di sini 1/3 kali PR kuadrat kali T. Nah, di sini gambarnya sama ya. Ini adalah gambar jaring-jaring kerucut di mana R-nya yaitu jari-jari lingkaran atau jari-jari alas. Langsung saja ke contoh soal yang kedua. Hitunglah volume, panjang garis pelukis, luas selimut dan luas permukaan kerucut di bawah ini. Lihat gambarnya, di sini sudah ada tinggi kerucut yaitu 24 cm. Jadi kita tulis ya, T sama dengan 24. Lalu di sini R-nya yaitu 7 cm, kita tulis R sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah volume, panjang garis pelukis, luas selimut dan luas permukaan. Kita akan selesaikan dulu volumenya, kita tulis rumusnya, kita jabarkan menjadi seperti ini ya. Volume sama dengan 1/3 kali Pi kali R kali T. Kita langsung masukkan saja angkanya. 1/3-nya langsung kita tulis 1/3. Pi-nya kita menggunakan 22/7. Lalu R-nya sudah diketahui di sini ya, R sama dengan 7, jadi langsung kita tulis 7. Lalu kali R kita tulis 7 juga, lalu kali T. T-nya di sini sudah diketahui 24 cm. Jadi kita tulis 24. Setelah kita hitung, hasilnya yaitu 1232 cm kubik. Ingat menggunakan kubik ya, cm pangkat 3, karena ini adalah volume. Sekarang bagaimana cara kita menghitung garis pelukis? Nah, anak-anak, kalau kita lihat di sini, Ustazah akan perjelas gambarnya. Kalau kita lihat di sini, Ustazah gambar lagi ya. Di sini adalah tinggi kerucut 24 cm. Lalu di sini jari-jari kerucut 7 cm. Nah, yang ditanyakan adalah yang ini. Ini disebut dengan S. Yang ini ya.
Lihat di sini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti berlaku rumus Pitagoras. Bagaimana cara menghitung S? S-nya menggunakan rumus Pitagoras. Yang ini namanya rumus Pitagoras. S sama dengan akar dari R kuadrat. Yang ini R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Yang ini. Ya, jadi kita langsung masukkan saja R-nya yaitu 7, lalu T-nya 24. Jadi S-nya sama dengan akar dari 49 ditambah 576. Akar dari 625 hasilnya adalah 25. Jadi S di sini sama dengan 25 cm. Nah, setelah kita hitung berarti kita sudah tahu ya. S sama dengan 25. Lalu yang C yaitu luas selimut. Luas selimut menggunakan rumus Pi R kali S. Pi-nya langsung kita masukkan nilainya 22/7, R-nya 7, S-nya adalah 25 yang ini. Nah, luas selimutnya diketahui 550 cm persegi. Yang terakhir kita menghitung luas permukaan menggunakan rumus yang sudah dicantumkan, yaitu Pi kali R dikalikan R ditambah S. 22/7 dikali 7 dikalikan 7 ditambah 25. S-nya 25 ya anak-anak, karena kita sudah menghitungnya tadi, S 25. Jadi luas permukaannya yaitu 704 cm persegi. Untuk bangun ruang yang selanjutnya yaitu bola. Jaring-jaring bola sangat unik ya anak-anak. Ternyata kalau bola itu kita buka, permukaannya itu jaring-jaringnya akan berbentuk seperti ini. Ya. Ini adalah jaring-jaring bola. Bagaimana kita mencari luas permukaan bola? Di sini Ustazah sudah mencantumkan rumusnya yaitu 4 kali Pi R kuadrat. Lalu untuk volumenya 4/3 dikalikan Pi R pangkat 3. Lihat di sini bukan Pi R kuadrat tetapi Pi R pangkat 3. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang ketiga, hitunglah volume bola yang mempunyai jari-jari 9 cm. Jadi bolanya seperti ini ya teman-teman. Jari-jarinya 9 cm. Kita tulis dulu yang diketahui yaitu R 9 cm. Nah, karena R bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan nilai Pi-nya 3,14. Kalau R-nya kelipatan 7, kita menggunakan 22/7. Lalu yang ditanyakan yaitu volume bola. Penyelesaiannya, volume bola sudah kita tulis tadi rumusnya 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Langsung saja 4/3-nya langsung kita tulis ya. Lalu Pi-nya menggunakan 3,14 karena R-nya 9 ya, bukan 7. Kalau R-nya kelipatan 7, Pi-nya menggunakan 22/7. Karena ini R-nya 9, maka Pi-nya menggunakan 3,14. 4/3-nya langsung kita tulis, dikalikan 3,14, dikalikan 9, dipangkatkan 3. 9 pangkat 3 itu bagaimana maksudnya Ustazah? 9 pangkat 3 maksudnya adalah 9 dikali 9 dikali 9. Hasilnya yaitu 729. Ya, jadi langsung saja kita tulis hasilnya 4/3 dikali 3,14 dikalikan 729. Hasilnya yaitu 3052,08 cm kubik. Untuk contoh soal yang nomor 4, kita akan menghitung luas permukaan bola. Jari-jarinya di sini 14 cm. Lihat, 14 cm adalah kelipatan 7. Jadi kita menggunakan Pi-nya 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, kita menggunakan Pi-nya 3,14. Penyelesaiannya kita tulis dulu rumusnya yaitu 4 kali Pi kali R kuadrat.
4-nya langsung kita tulis ya, 4-nya langsung kita tulis, lalu pi-nya 22/7 dikalikan 14 kuadrat. 14 kuadrat itu maksudnya bagaimana? 14 kuadrat maksudnya adalah 14 dikalikan 14, yaitu 196. Kita langsung saja tulis hasilnya di sini. 4 kali 22/7 dikalikan 196. Nah, kalau kita ringkas, kita coret karena di sini ada 7 di bawah dan 196-nya posisinya di atas. Maka kita coret saja. 7-nya kita coret, lalu 196-nya kita bagi menjadi 7, hasilnya 28. Maka kita hitung 4 kali 22 kali 28, hasilnya yaitu 2464 cm persegi. Nah, itu dia contoh-contohnya, semuanya sudah Ustazah bahas dari mulai tabung, kerucut, dan bola. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami. Jika ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, atau mungkin ada pertanyaan, ada kesulitan dan sebagainya, Ustazah harap anak-anak bisa bertanya pada saat Google Meet ya. Sekian dari Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.